Saudari, saudara, umat Keuskupan Bandung yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam tayangan Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Bandung. Kali ini tayangan memuat gagasan dasar Renungan Advent 2024. Temanya adalah Sukacita merawat bumi, rumah kita bersama. Sejumlah butir pendasaran akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, dari satu dokumen terkait dengan keprihatinan akan kerusakan alam yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Nama dokumen ini adalah Laudate Deum. Saya bacakan artikel yang kelima. Tanda-tanda kerusakan alam semakin nyata. Tidak seorang pun sanggup memungkiri kenyataan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, manusia telah menyaksikan gejala cuaca ekstrem, seringnya periode panas yang tidak normal, kekeringan, dan keluhan lain dari bumi. Gejala-gejala itu sebenarnya hanyalah beberapa ungkapan dari penyakit diam-diam yang menyerang umat manusia. Lalu disampaikan pada artikel yang ke-18 bahwa tidak dapat diragukan lagi bahwa penyebab kerusakan alam itu adalah manusia. Oleh karena itu, yang diminta dari manusia tidak lain adalah tanggung jawab tertentu atas warisan yang akan ditinggalkan setelah perjalanannya di dunia ini. Tindakan sekecil apapun dapat membantu, dan ini sudah cukup untuk mencegah penderitaan semakin banyak orang. Masa Advent 2024 mengajak umat beriman Katolik Keuskupan Bandung untuk mendalami tema Sukacita merawat bumi, rumah kita bersama. Surat Rasul Paulus kepada Jemaat Roma menjadi sumber inspirasi pendalaman tema ini, khususnya bab 1 ayat 18 sampai 32. Pada zamannya Rasul Paulus berjuang mempertobatkan jemaat Roma untuk mengenali dan memahami cara Allah mewahyukan murkanya akibat perilaku manusia yang tidak lagi terkendali. Alasan utama Paulus lebih suka mengawali suratnya dengan cara sedemikian negatif bukanlah karena ia pesimis terhadap kondisi kemanusiaan negatif jemaatnya saat itu. Lebih dari itu, sebenarnya Paulus ingin menyingkirkan terlebih dahulu sejak awal jenis cacat celah manusiawi yang tidak sesuai dengan pewartaan Injil. Umat Katolik Keuskupan Bandung sebagai wujud bangsa terpilih hari ini seharusnya juga menghindari cacat celah tersebut. Akan tapi nyatanya tidak sedikit umat Katolik Keuskupan Bandung yang masih menunjukkan cacat celahnya dengan turut menyebabkan rusaknya bumi sebagai rumah bersama dengan perilakunya yang merusak atau destruktif atau perilaku tidak hijau. Sepanjang masa Advent 2024, umat Katolik Keuskupan Bandung mendapat kesempatan merenungkan teks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 18 sampai 32. Teks ini membentuk komposisi memusat. Berdasarkan komposisi inilah 4 pertemuan dalam 4 minggu masa Advent diselenggarakan. Keempat pertemuan sekaligus keempat subtema ini adalah sebagai berikut. Pertama, bumi sedang rusak. Kedua, kerusakan antropik. Ketiga, dosa-dosa ekologis. Keempat, pertobatan ekologis.
Keempat, subtema yang menjadi pokok permenungan memang bernuansa negatif. Akan tetapi justru dari nuansa negatif inilah diharapkan muncul kesadaran bahwa sejumlah perilaku merusak dan tidak hijau memang ada dalam diri untuk kemudian dikoreksi sehingga menjadi perilaku yang ekologis, konstruktif, dan hijau. Mari kita masuk ke masing-masing pertemuannya. Pertemuan pertama, temanya adalah bumi sedang rusak. Teksnya adalah Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 18 sampai 21. Tujuan pertemuan ini menyadari bahwa bumi sedang menuju kerusakan yang semakin parah. Indikator pertemuan ini ketepatan penyadaran bahwa bumi sedang menuju kerusakan yang makin parah. Pertemuan pertama Advent 2024 menjadi kesempatan menumbuhkan kesadaran sekaligus pemahaman bahwa bumi sebagai rumah bersama ini sedang dalam kondisi rusak dan dalam proses yang semakin rusak. Kesadaran ini penting sebagai titik berangkat aneka macam usaha atau ikhtiar merawat bumi rumah kita bersama ini. Teks Roma bab 1 ayat 18 sampai 21 mengungkapkan bahwa manusia tidak memahami tanggung jawabnya untuk merawat dan memelihara alam semesta. Lebih parah lagi, manusia bahkan tidak mengetahui dan memahami bahwa bumi tempat tinggalnya sedang rusak dan sedang menuju kerusakan yang semakin parah. Teks ini mengungkapkan bahwa manusia gagal paham, tersebab hatinya yang bodoh dan menjadi gelap. Hati yang baik akan menghasilkan mata yang baik, demikian sebaliknya hati yang gelap menghasilkan mata yang gelap pula. Dalam ungkapan hari ini, Paulus mengajak manusia secara kudus umat beriman untuk mengalami apa yang disebut dengan kesadaran ekologis. Kesadaran ekologis adalah pemahaman dan kepedulian manusia terhadap hubungan yang kompleks antara manusia dan bumi atau alam semesta tempatnya bermukim. Pemahaman dan kepedulian itu melibatkan pengenalan akan dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Misalnya, pencemaran udara, kerusakan hutan, dan perubahan iklim. Dengan kesadaran ekologis yang kuat, manusia dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan merawat bumi sebagai warisan untuk generasi mendatang. Itu pertemuan yang pertama. Kita masuk ke pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua mengambil tema kerusakan antropik. Teks yang menjadi sumbernya adalah Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 22 sampai 24. Tujuan pertemuan ini menyadari bahwa manusia adalah pelaku kerusakan bumi. Indikatornya ketepatan penyadaran bahwa manusia adalah pelaku kerusakan bumi. Menurut Laudate Deum ayat atau nomor 11 dikatakan kerusakan alam semesta yang mengganggu kehidupan makhluk hidup terjadi akibat ulah manusia. Dengan bantuan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini, umat Katolik Keuskupan Bandung mendapat penyadaran sekaligus koreksi atas perilakunya yang merusak. Harapannya ada kesadaran untuk segera memperbaikinya menjadi pola perilaku yang bersifat membangun dan memelihara. Tidak dapat diragukan lagi bahwa penyebab kerusakan alam adalah kita, manusia. Dengan kata lain, kerusakan bumi bersifat antropik. Antropik adalah istilah yang dengannya
segala sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan akibat atau konsekuensinya diketahui. Antropik adalah juga kebalikan dari proses alami yang berlangsung tanpa campur tangan manusia. Antropik biasanya dikaitkan dengan hal-hal negatif, sejauh mengacu pada akibat yang dihasilkan tindakan manusia terhadap lingkungan. Menurut dokumen lainnya, yaitu Laudato Si nomor 120, manusia secara khusus umat beriman perlu melakukan pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis menyiratkan berbagai sikap yang secara bersama-sama menumbuhkan semangat perlindungan yang murah hati dan penuh kelembutan. Itu pertemuan kita yang kedua. Mari kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Temanya dosa-dosa ekologis. Inspirasinya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 25 sampai 27. Tujuan pertemuan ini mengidentifikasi dan mengenal dosa-dosa ekologis. Indikator ketepatan identifikasi dan pengenalan akan dosa-dosa ekologis itu. Pertemuan ketiga ini mengajak untuk sampai pada kesadaran bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan berpotensi membuat umat beriman menjauh dan bahkan bisa menyingkirkan Allah dari kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai berhala baru, teknologi menyumbang atau berkontribusi secara signifikan terhadap kerusakan bumi rumah kita bersama. Dibutuhkan pertobatan serius untuk menempatkan teknologi hanya sebagai sarana bantu, bukan sebagai berhala baru. Mengandalkan teknologi secara berlebihan dapat menjadi dosa ekologis karena memposisikan teknologi sebagai pengganti Allah yang berdaulat. Dalam kaitan dengan bumi rumah bersama yang sedang rusak ini, dosa yang dilakukan umat beriman adalah dosa ekologis. Dosa ekologis muncul sebagai akibat dari cara pandang yang memposisikan alam sebagai objek. Manusia berlaku sebagai tiran atau diktator terhadap alam sekitar. Alam hanyalah alat dan diinstrumentalisasi sedemikian rupa demi keuntungan manusia sesama. Dan alam semesta hanya dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Akibat dari terjebaknya cara pandang ini, lahirlah 3 bentuk dosa ekologis manusia. Pertama, keserakahan. Kedua, ketidakpedulian. Ketiga, tidak mau merepotkan. Dosa yang paling berat adalah serakah. Perilaku konsumtif masyarakat yang merupakan cermin keserakahan dalam mengeksploitasi alam demi kepuasan pribadi menjadi sangat mengkhawatirkan. Akibat keserakahan, alam dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi. Contoh, aktivitas pertambangan. Demi keuntungan ekonomi semata, tanah-tanah menjadi rusak. Dosa yang kedua adalah ketidakpedulian. Manusia tidak mau melihat yang sedang terjadi di sekitarnya. Manusia hanya peduli dengan urusan sendiri dan apatis terhadap persoalan atau urusan hidup bersama. Ada sampah berserakan misalnya, akan tapi manusia seolah-olah tidak melihatnya, tidak peduli dan membiarkan begitu saja. Dosa yang ketiga adalah tidak mau merepotkan. Dosa ini mendorong manusia cenderung tidak mau melakukan sesuatu. Contoh, tidak ikut aktif dalam kegiatan bersih lingkungan atau tidak ikut serta dalam aksi pemungutan sampah. Intinya, orang tidak mau berbuat sesuatu sekalipun itu berdampak baik
bagi dirinya. Itu pertemuan kita yang ketiga. Kita sampai ke pertemuan keempat. Temanya pertobatan ekologis. Sumbernya dari Roma bab 1 ayat 28 sampai 32. Tujuan menemukan jalan keluar perawatan bumi sebagai rumah bersama. Indikatornya ketepatan menemukan jalan keluar perawatan bumi sebagai rumah bersama. Kodrat manusia sebagai citra Allah seharusnya memungkinkan manusia untuk turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah di dunia. Krisis ekologis seperti yang terjadi di bumi rumah bersama ini merupakan pencederaan yang dilakukan manusia atas relasi persekutuan antara alam, manusia, dan Allah tersebut. Dengan demikian, pertobatan ekologis yang komunal dan integral atau menyatu menjadi sesuatu keniscayaan, artinya sesuatu yang diharapkan demi hal yang baik. Dengan kata lain, dibutuhkan pertobatan dalam wujud ekologi integral, artinya pemahaman akan kelestarian alam secara menyeluruh sebagai jalan keluar dari krisis ekologis ini. Melalui ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus menyerukan suatu pertobatan ekologis bagi seluruh manusia dalam hubungannya dengan alam sebagai ciptaan Allah. Tema pertobatan ekologis boleh disebut sebagai obat penawar yang dianjurkan gereja dalam menanggapi persoalan ekologis yang terjadi atas bumi rumah bersama ini. Salah satu wujud pertobatan ekologis ini adalah pengembangan ekologi integral atau pemahaman dunia alam semesta ini sebagai sesuatu yang utuh. Ekologi integral menganjurkan pendekatan utuh menyeluruh terhadap beberapa masalah politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang melanda dunia saat ini. Menurut Paus Fransiskus, kehidupan manusia didasarkan pada 3 hubungan mendasar yang saling terkait erat, yaitu dengan Allah, dengan sesama, dan dengan bumi. Ini dari Laudato Si artikel yang ke-66. Berdasarkan 3 relasi ini, ekologi integral berupaya memulihkan berbagai tingkat keseimbangan ekologi, membangun keselarasan dalam diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan alam dan makhluk hidup lainnya, dan dengan Allah. Itu pertemuan kita yang keempat. Dengan merenungkan tema besar, merawat bumi dengan sukacita sebagai rumah bersama, dibantu dengan sub-sub tema itu, diharapkan pada masa Advent ini kita sadar bahwa bumi sedang rusak, kita manusia adalah pelakunya, dan untuk itu dibutuhkan pertobatan. Ini akan membantu kita umat Keuskupan Bandung untuk masuk di dalam fokus pastoral tahun 2025, yaitu sukacita merawat bumi rumah kita bersama. Selamat memasuki masa Advent, selamat merenungkan tema sukacita merawat bumi rumah kita bersama.